Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falan Rajak. Kali ini saya akan memaparkan tugas biologi dari materi sistem indera. Manusia sebagai makhluk hidup sangat bergantung pada kemampuan untuk merespon rangsangan dari lingkungan sekitar. Kemampuan ini dimungkinkan berkat adanya sistem indera yang berfungsi sebagai penerima rangsang stimulus dan penghubung antara tubuh dengan dunia luar. Sistem indera terbagi atas 5. Yang pertama mata sebagai indera penglihatan, yang kedua telinga sebagai indera pendengar dan keseimbangan, ketiga hidung indera penciuman, keempat lidah indera pengecap, dan kelima kulit sebagai indera peraba. Yang pertama mata. Mata berfungsi untuk menerima rangsang cahaya dan mengubahnya menjadi impuls listrik yang diteruskan ke otak sehingga kita dapat melihat. Mata tidak bisa menangkap gambar tanpa cahaya atau gambar dengan panjang gelombang di luar spektrum. Cahaya tampak seperti sinar ultraviolet atau inframerah tanpa bantuan alat. Mekanisme mata. Pertama, cahaya masuk melalui kornea, lalu melewati pupil. Kedua, lensa memfokuskan cahaya ke retina. Ketiga, sel-sel pada retina menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Keempat, impuls dikirim ke otak, lobus oksipital, melalui saraf optik. Kelima, otak menerjemahkan impuls tersebut menjadi sebuah gambar. Oke, masuk pada bagian-bagian mata. Yang pertama, kornea. Lapisan bening paling luar mata berfungsi memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Kedua, sklera, bagian putih mata yang keras dan kuat berfungsi melindungi bagian dalam mata dan menjaga bentuk bola mata. Ketiga, iris, bagian berwarna pada mata, misalnya coklat atau biru, berfungsi mengatur ukuran pupil untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Keempat, pupil, lubang hitam di tengah iris yang menjadi tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Kelima, lensa atau lensa kristalin. Struktur transparan di belakang iris yang berfungsi memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina atau akomodasi. Keenam, aqueous humor, cairan bening di antara kornea dan lensa, memberi nutrisi dan menjaga tekanan bola mata. Ketujuh, vitreous humor, gel bening yang mengisi ruang di belakang lensa, menjaga bentuk bola mata dan membantu memfokuskan cahaya ke retina. Kelapan, retina, lapisan dalam mata yang peka terhadap cahaya, mengandung sel batang atau untuk penglihatan di tempat gelap dan sel kerucut atau untuk melihat warna. Kedua, telinga. Telinga adalah organ indera manusia yang berfungsi untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Telinga menangkap gelombang suara dari lingkungan, mengubahnya menjadi getaran, lalu menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak untuk diterjemahkan sebagai suara. Selain itu, bagian dalam telinga juga berperan penting dalam menjaga posisi dan keseimbangan tubuh. Masuk pada bagian-bagian telinga. Telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Daun telinga atau pina berfungsi menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke dalam. Saluran telinga menyalurkan suara menuju gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani akan bergetar saat terkena gelombang suara, lalu mengubahnya menjadi getaran mekanik. Telinga tengah terdiri dari 3 tulang kecil, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Tulang-tulang ini meneruskan dan memperkuat getaran suara dari gendang telinga ke telinga dalam. Selain itu, terdapat tuba eukatis yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan untuk menjaga keseimbangan tekanan udara. Ketiga, telinga dalam terdiri dari koklea rumah siput, kanalis semiculasis, vestibula, dan saraf pendengar. Koklea mengubah getaran menjadi impuls listrik yang akan dikirim ke otak oleh saraf pendengar. Lalu kanalis semiculasis dan vestibula berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Masuk ke mekanisme telinga. Telinga luar, daun telinga, pina atau auricula menangkap gelombang suara dari lingkungan. Gelombang suara masuk melalui saluran telinga atau kanal auditorius eksternal menuju ke gendang telinga. Kedua, telinga tengah. Gendang telinga atau membran timpani bergetar akibat gelombang suara. Getaran ini diteruskan ke 3 tulang kecil di telinga tengah.
yaitu martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Tulang-tulang ini memperkuat getaran dan menyalurkan ke jendela oval yang menuju telinga dalam. Ketiga, telinga dalam. Getaran masuk ke koklea, struktur berbentuk spiral yang berisi cairan dan ribuan sel rambut halus atau sel-sel reseptor pendengaran. Getaran menyebabkan cairan dalam koklea bergerak yang kemudian menggerakkan sel-sel rambut tersebut. Gerakan ini diubah menjadi impuls listrik oleh saraf pendengaran atau nervus cochlearis. Keempat, pemrosesan di otak. Impuls listrik dikirim melalui saraf pendengaran ke otak, tepatnya di tubus temporat di otak besar. Otak kemudian menginterpretasi sinyal tersebut sebagai suara. Ketiga, hidung. Hidung adalah salah satu dari 5 indera manusia yang berfungsi sebagai indera penciuman. Hidung memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengenali berbagai bau melalui reseptor penciuman yang terdapat di rongga hidung. Reseptor ini menangkap partikel-partikel kimia dari udara, lalu mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai bau tertentu. Masuk pada bagian hidung terbagi atas dua, yaitu bagian luar hidung dan bagian dalam hidung. Yang pertama, lubang hidung atau nares, tempat masuknya udara ke dalam hidung. Kedua, septum hidung, dinding pemisah antara lubang hidung kiri dan kanan. Ketiga, kuping hidung atau ala, bagian lunak di sisi luar hidung. Masuk pada bagian dalam hidung. Yang pertama, rongga hidung, ruang di dalam hidung tempat udara disaring, dilembabkan dan dihangatkan. Kedua, rambut hidung, yaitu menyaring partikel besar seperti debu dan kotoran. Ketiga, mukosa hidung, lapisan lendir yang membantu menangkap partikel kecil dan membasahi udara. Keempat, kongka atau tulang turbintat, struktur tulang yang meningkatkan luas permukaan rongga hidung untuk membantu memanaskan dan melembabkan udara. Kelima, sinus atau rongga udara, rongga di sekitar hidung yang membantu meringankan tengkorak dan mempengaruhi saraf. Keenam, saraf pencium atau olfaktori, yaitu saraf yang berfungsi mendeteksi bau. Masuk ke mekanisme hidung. Yang pertama, deteksi molekul bau. Saat kamu menghirup udara, molekul bau atau zat kimia ikut masuk ke dalam rongga hidung. Molekul-molekul ini akan mencapai bagian atas rongga hidung. Terdapat reseptor penciuman olfaktori. Kedua, stimulasi reseptor olfaktori. Reseptor ini terhubung dengan rambut-rambut halus mikrokopis yang bisa mendeteksi berbagai jenis bau. Molekul bau akan menempel pada reseptor dan merangsang ujung-ujung saraf olfaktori. Ketiga, pengiriman sinyal ke otak. Setelah terstimulasi, reseptor mengirimkan impuls listrik melalui saraf olfaktori. Impuls ini menuju ke bulbus olfaktorius atau bagian otak depan, lalu diteruskan ke bagian otak lain seperti korteks olfaktori dan sistem limbik yang mengelola informasi bau dan memberi respon emosional. Keempat, persepsi bau. Otak mengenali dan menafsirkan jenis bau, misalnya bau harum, busuk, makanan, atau asap. Keempat, lidah. Indera lidah adalah salah satu dari 5 indera pada manusia yang berfungsi untuk merasakan rasa. Indera ini terletak di permukaan lidah dan bekerja melalui reseptor rasa yang disebut kuncup pengecap. Kuncup pengecap ini mampu mendeteksi 5 rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan gurih. Lidah juga berperan membantu dalam proses mengunyah, menelan, dan berbicara. Informasi rasa dari lidah dikirim ke otak melalui saraf, sehingga kita bisa mengenali dan membedakan berbagai rasa makanan atau minuman. Masuk pada bagian-bagian lidah. Yang pertama, ujung lidah, peka terhadap rasa manis. Kedua, sisi kiri dan kanan lidah atau bagian tengah ke depan, peka terhadap rasa asin. Ketiga, sisi kiri dan kanan lidah atau bagian tengah ke belakang, peka terhadap rasa asam. Keempat, pangkal lidah atau bagian paling belakang, peka terhadap rasa pahit. Kelima, seluruh permukaan lidah bisa mendeteksi rasa umami atau gurih. Keenam, kuncup pengecap atau papila, struktur kecil seperti lonjong di permukaan lidah persis di sel-sel reseptor rasa. Ketujuh, saraf pengecap menghubungkan kuncup pengecap dengan otak, membawa informasi rasa. Lanjut ke mekanisme lidah. A. Pengecapan atau rasa.
Papila pengecap mendeteksi rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami. Zat makanan larut dalam air liur, lalu menstimulasi kuncup pengecap, kemudian sinyal dikirim melalui saraf ke otak, terutama ke korteks gustatory. B. Membantu mengunyah dan menelan. Lidah membantu memindahkan makanan dalam mulut. Setelah makanan jadi bolus, lidah mendorongnya ke belakang menuju faring untuk ditelan. C. Berbicara. Lidah membantu menghasilkan suara dari artikulasi kata bersama bibir, gigi, dan langit-langit. D. Membersihkan mulut. Lidah juga membantu membersihkan sisa makanan di mulut. 5. Kulit. Indra kulit adalah alat indera pada manusia yang berfungsi untuk merasakan rangsangan dari luar tubuh melalui kulit. Kulit memiliki banyak reseptor sensorik yang bisa mendeteksi sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan rasa sakit. Dengan bantuan indera kulit, manusia bisa merespon kondisi lingkungan sekitar seperti suhu atau benda yang menyentuh tubuh. Masuk pada bagian-bagian kulit. Yang pertama, epidermis atau lapisan luar. Stratum corneum, lapisan paling atas, terdiri dari sel-sel mati yang terus mengelupas. Stratum germatifum, lapisan di bawahnya menghasilkan sel-sel kulit baru dan mengandung melanin. 2. Dermis, lapisan tengah, pembuluh darah, mengalirkan darah untuk nutrisi dan suhu tubuh. Ujung saraf, mendeteksi rangsangan seperti sentuhan nyeri, panas, dan tekanan. Kelenjar keringat, menghasilkan keringat untuk membantu mendinginkan tubuh. Kelenjar minyak, sebaceous, mengeluarkan minyak agar kulit tetap lembab. Folikel rambut, tempat tumbuhnya rambut. Otak penegak rambut, menegakkan rambut saat kedinginan atau takut. Ketiga, hipodermis, jaringan bawah kulit. Jaringan lemak menyimpan energi dan menghangatkan tubuh. Jaringan ikat menghubungkan kulit ke otot atau tulang di bawahnya. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu sistem indera adalah kumpulan organ dan reseptor yang memungkinkan manusia menerima dan merespon rangsangan dari lingkungan luar. 5 indera utama yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba bekerja sama untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tubuh dalam berinteraksi dengan dunia luar. Masing-masing indera memiliki organ khusus dan reseptor yang peka terhadap jenis rangsangan tertentu, seperti cahaya, suara, zat kimia, tekanan, dan suhu. Sistem ini sangat penting untuk keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup manusia. Baik, sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Sekian hasil pemaparan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.